Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zaima Aulianor dengan NIM 16014220008 dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Yang pertama, sinopsis film. Tare Zameen Par merupakan salah satu film India. Film ini memberikan pesan penting, yaitu setiap anak memiliki kemampuan, kondisi, dan takdirnya masing-masing. Oleh karena itu, orang tua perlu mengarahkan, namun bukan memerintah, bahkan dengan semena-mena. Tokoh utama pada film ini adalah Ihsan Awasti, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang dianggap nakal dan susah diatur. Ia mendapatkan nilai-nilai yang jelek dan membuatnya dipandang rendah oleh guru, teman-temannya, hingga orang tuanya. Padahal ia memiliki bakat luar biasa dengan imajinasi dan kreativitasnya. Perkembangan kognitif tokoh Ihsan Awasti. Perkembangan kognitif yang terjadi pada anak tentu saja berkaitan dengan kegiatan proses belajarnya, termasuk dalam berpikir dan memecahkan suatu permasalahan. Berdasarkan tokoh Ihsan Awasti, yang mengalami gangguan disleksia merupakan gangguan pada sistem saraf yang ditandai dengan kesulitan mengenali kata-kata, baik membaca, mengeja, dan memahami simbol serta membedakan huruf, sehingga menghambat perkembangan kognitif pada anak yang disebabkan karena ada kelainan dalam neurobiologisnya. Anak disleksia mengalami hambatan pada perkembangan kognitifnya. Dalam meningkatkan perkembangan kognitif, maka diperlukan stimulus-stimulus yang khusus dalam melatihnya. Perkembangan bahasa tokoh Ihsan. Pada anak disleksia akan mengalami keterlambatan dalam perkembangan membaca, menulis, dan melakukan tugas penyelesaian masalah lainnya yang berhubungan dengan bahasa. Pada tokoh Ihsan mengalami disleksia, sehingga ia kesulitan dalam membaca dan menulis. Dalam cerita film Tare Zameen Par menceritakan bahwa Ihsan kurang perhatian dari guru di sekolah yang sebelumnya. Guru tersebut kurang mengerti faktor apa yang mengakibatkan Ihsan kurang mendapatkan stimulus untuk mengatasi kekurangan yang dimilikinya. Selanjutnya, perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial yang baik yaitu anak mempunyai kepribadian yang baik, mempunyai keberanian, bersedia membantu, dan menerima masukan dari orang lain. Jika anak yang mengalami psikososial yang kurang baik, maka anak memiliki kepribadian yang kurang baik, seperti merasa tidak percaya diri dan suka menyendiri. Ihsan merupakan siswa yang memiliki kekurangan dalam perkembangan psikososial. Ihsan memiliki kepribadian yang kurang baik. Ia selalu menghindari belajar, ketakutan jika guru menyuruhnya membaca, tidak bisa mengeja tulisan tangannya tidak beraturan, dan banyak yang terbalik. Seharusnya kesulitan itu bisa diatasi secara khusus, mengingat tiga hal tersebut merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak pada usia permulaan. Perkembangan moral tokoh Ihsan. Pembentukan moral pada anak terbentuk oleh banyak faktor. Faktor paling penting adalah keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan moral dan karakter anak, karena keluargalah tempat pertama anak belajar. Pada tokoh Ihsan, pembentukan moral dan karakternya masih kurang ditanamkan dengan baik oleh keluarga, terutama pengasuhan yang diberikan oleh ayahnya. Ihsan dididik keras oleh ayahnya. Ihsan kurang peduli terhadap Ihsan, seperti memarahinya ketika Ihsan berbuat salah tanpa mengetahui faktor apa yang mempengaruhi karakter Ihsan tersebut. Selain pembentukan dari karakter orang tua, lingkungan yang kurang baik juga menjadi faktor pembentukan karakter dan moral pada perkembangan anak. Teori behavioristik dan kognitif pada pembelajaran di sekolah Ihsan. 1. Teori behavioristik. Anak berkebutuhan khusus merupakan kondisi di mana anak memiliki perbedaan dengan kondisi anak pada umumnya, baik dalam faktor fisik, kognitif, maupun psikologis, dan memerlukan penanganan semestinya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Dalam tokoh Ihsan yang memiliki kebutuhan disleksia, memang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak sekolah, terutama pada proses pembelajarannya. Guru Ihsan lebih menekankan teori behaviorisme, yaitu guru hanya melihat perubahan tingkah laku anak. Guru Ihsan lebih mementingkan murid yang memiliki nilai ujian yang tinggi. Yang kedua, teori kognitif pada pembelajaran sekolah Ihsan.
Dalam meningkatkan perkembangan kognitifnya, maka diperlukan stimulus-stimulus yang khusus untuk melatihnya, terutama pada anak yang mengalami gangguan disleksia. Hal ini dikarenakan pemberian stimulus yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Kekurangan sekolah pertama Ihsan membuat Ihsan kurang mendapatkan stimulus dari gurunya. Dalam film tersebut, guru hanya memusatkan perhatian pada hasil perkembangan kognitif siswanya. Yang ketiga, teori belajar humanistik dan konstruktivisme pada pembelajaran di sekolah Ihsan. Teori belajar humanistik yaitu pendidik tidak hanya mentransferkan pengetahuan atau nilai saja, melainkan pendidik pasti mengajar dengan kasih sayang, supaya peserta didik dapat lebih peka terhadap lingkungannya. Maka dengan adanya teori belajar humanistik ini, diharapkan pendidik dapat memahami potensi yang ada pada diri siswa, sehingga berkembangnya potensi peserta didik yang bersifat positif dan mengurangi potensi peserta didik yang bersifat negatif. Guru di sekolah lama Ihsan mengajar dengan cara yang kurang baik, seperti memukul tangan Ihsan dan memberikan hukuman kepadanya. Yang keempat, teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme pengetahuan tidak bisa dipindahkan begitu saja dari guru pada murid, yang artinya peserta didik harus aktif secara mental, membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Tujuan dari pembelajaran konstruktivisme adalah berguna membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman yang telah mereka miliki. Teori belajar konstruktivisme menekankan pada keterlibatan siswa dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Ihsan lebih diperhatikan ketika ia pindah ke sekolahan baru. Semenjak kehadiran guru seni, ia diberi dukungan untuk lebih semangat dalam belajar, mulai dari kekurangan yang dimilikinya, lalu guru memberikan perhatian khusus, pembelajaran khusus, sehingga Ihsan mampu mengikuti proses belajar sesuai dengan kemampuan dan tahapan perkembangannya. Guru di sekolah baru Ihsan memiliki cara sendiri dalam mendidik Ihsan, membangun struktur pengetahuan yang dapat diterima oleh Ihsan. Maka dari itu Ihsan menjadi lebih mampu mengikuti dalam proses belajarnya dan mengembangkan pengetahuan serta kemampuan yang telah ia miliki. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.